Halo guys, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelas 1A, Rahmat Andwika, dengan NIM G1D23003 dengan program studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Jambi. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang virus. Selama ini mungkin kamu sering mendengar beberapa penyakit disebabkan oleh virus. Namun, apa pengertian virus sebenarnya masih belum banyak dipahami oleh orang awam ataupun banyak orang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan. Virus adalah kuman kecil dalam kurung patogen yang dapat menginfeksi dan membuat seseorang sakit. Organisme ini dapat menginfeksi manusia, tumbuhan, hewan, bakteri, dan jamur. Masing-masing virus hanya menginfeksi jenis inang tertentu. Infeksi pada manusia tidak selalu menimbulkan gejala atau membuat orang yang terinfeksi merasa sangat sakit. Namun, jenis penyakit yang dapat ditimbulkan olehnya antara lain yaitu: pertama adalah penyakit pernapasan, yang kedua diare dan muntah, yang ketiga infeksi menular seksual yang disingkat dengan IMS, yang keempat kondisi kulit. Bisa dibilang organisme ini adalah sepotong kecil informasi genetik dalam lapisan pelindung yang disebut kapsid. Ia tidak terdiri dari sel, jadi mereka tidak memiliki semua perlengkapan yang dimiliki oleh sel untuk membuat lebih banyak salinan dari dirinya sendiri. Sebaliknya, ia membawa instruksi dan menggunakan peralatan sel inang untuk membuat lebih banyak salinan dirinya. Ibaratnya, seperti seseorang tidak dikenal yang masuk ke rumah untuk menggunakan dapur milikmu. Virus membawa resepnya sendiri, tapi menggunakan piring, gelas ukur mixer, dan oven milikmu untuk membuat makanan sendiri. Sayangnya, mereka biasanya meninggalkan kekacauan besar saat kamu akhirnya mengusir mereka. Berikut saya akan menjelaskan ciri-ciri virus. Virus memiliki beberapa fitur umum, yaitu yang pertama, terdiri dari bahan genetik dalam kurung RNA atau DNA dan lapisan protein pelindung kapsid. Yang kedua, terkadang memiliki lapisan lain yang disebut amplop di sekitar kapsid. Jenis yang tanpa amplop disebut naked virus atau virus telanjang. Yang ketiga, virus dengan parasit. Mereka membutuhkan inang untuk berproduksi. Selain itu, mereka akan bertahan di luar inang sampai kapsidnya rusak seiring waktu. Yang keempat, ukurannya 100 hingga 1000 kali lebih kecil dari sel-sel dalam tubuh manusia. Kalian juga dapat mendeskripsikan ciri-ciri berdasarkan sejumlah fitur, antara lain bentuk dan ukurannya, sifat genom, protein struktural, dan apakah memiliki amplop atau tidak. Berikut saya akan menjelaskan jenis-jenis virus, yaitu yang pertama, influenza dalam kurung Orthomcoviridae. Yang kedua, virus herpes pada manusia. Yang ketiga yaitu virus corona, dan yang keempat adalah human papillomaviruses. Yang kelima, enterovirus, dan yang keenam, flavivirus. Yang ketujuh, orthopoxvirus. Yang kedelapan, virus hepatitis. Yang kesembilan, retrovirus. Yang kesepuluh, oncovirus. Yang kesebelas, virus satelit. Dan yang terakhir adalah bakteriophag. Mungkin kalian bertanya juga kan, apa dampak virus bagi kehidupan? Nah, baiklah. Ini merupakan organisme mikroskopis yang dapat menginfeksi makhluk hidup, termasuk manusia. Selain itu, ia telah lama dikenal sebagai penyebab berbagai penyakit yang seringkali menimbulkan banyak dampak negatif pada kesehatan manusia. Namun, selain dampak negatifnya, ia juga memiliki beberapa dampak positif yang perlu kamu pahami. Dampak virus terbagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama adalah dampak positif virus antara lain sebagai berikut, yaitu peran dalam keseimbangan ekosistem,
dan peran dalam evolusi dan penelitian dan kedokteran. Yang kedua, dampak negatif virus antara lain adalah yaitu bisa menyebabkan penyakit menular dan dapat menimbulkan kerugian dalam pertanian serta perikanan, dan yang terakhir adalah ketidakpastian dan kekhawatiran masyarakat. Virus juga dapat menyebabkan pada manusia seperti penyakit pernapasan, flu, perut, infeksi menular seksual, kondisi kulit, dan banyak jenis penyakit lainnya. Beberapa infeksi yang umum dikenal meliputi yang pertama adalah pilek, yang kedua adalah flu, yang biasa disebut influenza, yang ketiga adalah COVID-19, yang keempat adalah cacar air, yang kelima adalah campak, yang keenam adalah HIV/AIDS, dan yang ketujuh adalah human papillomavirus, yaitu HPV, atau biasa kita sebut kutil kelamin. Yang ke-8 adalah herpes genital, yang ke-9 adalah polio, yang ke-10 adalah rabies, dan yang terakhir adalah hepatitis. Nah, pastikan kamu dan keluarga selalu terlindungi dari virus. Selain rutin konsumsi makanan yang bergizi seimbang, kamu juga bisa konsumsi vitamin dan suplemen untuk memperkuat daya tahan tubuh keluarga. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, dan saya ada pesan dan saran untuk kalian. Semoga kalian bisa menjaga kesehatan dan pola makanan kalian supaya tetap bersih, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Mungkin sekian dari video saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.